Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Good morning. Let me introduce myself. My name is Fidyan Asani and I would like to present about statistika. Enjoy watching. Jadi perlu teman-teman ketahui, pada mulanya statistika itu diteliti oleh ilmuwan yang bernama John Brown. Jadi John Brown itu meneliti tentang kasus-kasus kematian yang ada dalam daerahnya itu. Dan dia menemukan sebuah ketidakteraturan dari yang ia teliti itu. Nah, pola ketidakteraturan itu ditemukan dari kematian individual tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasannya statistika itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data dan pengorganisasian data dari hasil suatu percobaan, hasil kerja dari Brown. Nah, teman-teman, tidak cuma Brown yang meneliti tentang statistika. Ada juga ilmuwan asal Belgia, ilmuwan astronomi yang bernama Adolphe Quintelet. Jadi Adolphe Quintelet itu seorang ilmuwan astronomi yang biasa mengkaji tentang teori peluang. Jadi dia memprediksi tingkat kriminalitas dan tingkat kematian dalam setahun. Nah, prediksi ini ternyata serupa pada sampel yang diambil pada sebuah kantong. Nah, dapat dipercaya mewakili sifat dari keseluruhan barang yang diambil pada sebuah kantong tersebut. Peristiwa ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara teori statistika dan teori peluang. Pada perkembangan berikutnya, para ahli matematika aktif menggunakan metode-metode statistika dalam kajian-kajiannya dan merasakan manfaat besar ilmu statistika yang muncul secara gradual. Nah, materi pokok dari statistika dasar itu ada penyajian data, distribusi frekuensi, ukuran pemusatan, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Nah, saya akan menjelaskan mengenai penyajian data. Nah, penyajian data itu ada beberapa macam. Di antaranya yaitu diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram batang daun. Nah, yang pertama itu ada diagram garis. Untuk menyajikan perkembangan data yang kontinu, seperti perkembangan populasi penduduk di suatu kota, suhu badan pasien rumah sakit, curah hujan, omset penjualan barang di suatu toko, atau tinggi permukaan air laut. Paling baik dengan menggunakan diagram garis. Pada diagram garis, sumbu X atau sumbu horizontal biasanya digunakan untuk satuan waktu, sedangkan sumbu Y, sumbu vertikal, digunakan untuk frekuensi. Nah, teman-teman, tidak hanya grafik garis tunggal saja, terdapat berbagai macam grafik garis lain. Di antaranya yaitu grafik garis berganda. Apa itu grafik garis berganda? Grafik garis berganda adalah grafik yang terdiri dari berbagai garis untuk menggambarkan perkembangan suatu hal atau kejadian sekaligus. Nah, ini contoh dari grafik garis berganda. Dan yang kedua, grafik garis komponen berganda. Serupa dengan grafik garis berganda,
Akan tetapi, garis dari yang teratas atau terakhir menggambarkan masing-masing komponen. Nah, ini contoh dari grafik garis komponen berganda. Ada grafik garis presentase komponen berganda. Nah, serupa dengan grafik garis komponen berganda, hanya masing-masing komponen dinyatakan sebagai presentase terhadap jumlah total. Ini merupakan salah satu contoh dari grafik garis presentase komponen berganda. Diagram yang kedua yaitu diagram batang. Diagram batang adalah suatu penyajian data dengan menggunakan batang-batang arah vertikal atau horizontal. Panjang batang sesuai dengan jumlah data masing-masing objek. Nah, ini contoh-contoh dari diagram batang itu sendiri. Kemudian diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan sektor-sektor dalam suatu lingkaran. Diagram ini sangat baik untuk menunjukkan perbandingan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya, serta terhadap keseluruhan dalam suatu penyelidikan. Ini contoh-contoh dari diagram lingkaran. Nah, penyajian data yang terakhir yaitu diagram batang daun. Diagram batang daun atau stem and leaf plot adalah suatu metode penyajian data statistik dalam kelompok batang dan kelompok daun dari suatu set data. Nah, ini contoh-contoh dari diagram batang daun. Apa sih keunggulan dari masing-masing diagram yang sudah saya sebutkan tadi? Nah, ini penjelasannya. Bagaimana kekurangan dari masing-masing diagram tadi? Masing-masing diagram itu mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Jadi, baiknya kita saja memilih mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang cocok untuk dipakai untuk ini, mana yang cocok dipakai untuk itu. Begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Thank you for listening, my friend. May all those we have shall be beneficial for all of us, may be useful.